Halo semuanya, selamat datang di kelas Tantu episode yang ketiga. Jadi di kelas Tantu kali ini aku bakalan sharing lebih banyak mengenai FR plus kisi-kisi resmi yang kelihatan di 3 tahun terakhir. Nah, karena beberapa sudah aku sharing di video sebelumnya, mungkin buat teman-teman yang masih baru, di video aku bisa cek video-video sebelumnya ya. Ada episode pertama dan juga episode kedua yang sudah membahas FR di tahun 2019 dan juga FR di tahun 2021. Nah, beberapa FR tersebut kelihatan juga di tahun 2022. Bagi teman-teman yang pernah tes P3K di tahun 2022 pasti bakalan flashback kembali bahwa materi-materi ini yang harus didalami lebih lanjut untuk mengikuti tes khusus formasi administrator kesehatan. Nah, lanjut di FR Fokus P3K tahun 2022 itu pertama kelihatan mengenai pemberdayaan masyarakat, teman-teman. Nah, pemberdayaan masyarakat ini di tahun 2021 juga kelihatan, teman-teman. Dan ternyata di tahun 2022 kembali kelihatan di tes P3K. Nah, buat teman-teman yang masih baru, untuk jabatan P3K Administrator Kesehatan itu selain tesnya ada kemampuan manajerial, kemudian sosiokultural serta wawancara, juga ada kemampuan teknis namanya. Nah, di kemampuan teknis itulah yang spesifik menjelaskan atau soal-soalnya itu mengenai khusus administrator kesehatan. Kalau misalnya soal-soal manajerial, sosiokultural dan juga wawancara itu lebih ke kemampuan organisasi, kemampuan integritas, kemampuan kepribadian. Nah, banyak di YouTube bisa teman-teman cek. Nah, kalau misalnya khusus kemampuan teknis, ini nih kemampuan yang paling menukik biasanya, yang paling mematikan kalau kata teman-teman ya. Jadi memang kemampuan teknis ini spesifik membahas mengenai kemampuan dari jabatan yang kita lamar, yaitu administrator kesehatan. Mengingat administrator kesehatan ini bisa dilamar oleh seluruh jurusan kesehatan di beberapa instansi, maka dari itu memang materi-materi yang kelihatan begitu ya pada saat tes itu mencakup soal-soal yang sangat bervariatif, teman-teman. Tapi jangan khawatir, tidak akan terlepas dari materi-materi yang memang kita kerjakan bersama gitu sebagai adminkes. Kalau teman-teman yang sudah bekerja di dinas kesehatan maupun puskesmas, rumah sakit, mungkin sudah familiar dengan kegiatan-kegiatan atau pekerjaan yang mungkin kelihatan di kemampuan teknis. Namun saya sangat mengerti sekali ya. Aku mengerti bahwa buat teman-teman yang mungkin bekerja di swasta atau di lembaga-lembaga lainnya, pastinya belum pernah terpapar dengan apa sih itu administrator kesehatan. Nah, melalui FR ini, jadi yang dasar-dasar dulu ya teman-teman, aku jelasin mengenai apa aja sih gambaran dari materi-materi yang mungkin ya, soal-soal yang mungkin kelihatan di tes P3K maupun SKB CPNS untuk jabatan administrator kesehatan. Oke, sekian dulu untuk chit-chat pendahuluannya, udah cukup panjang. Kita lanjut buat bahas materinya. Jadi pemberdayaan kesehatan itu sendiri merupakan suatu proses ya. Ini tuh sebuah proses untuk meningkatkan pengetahuan. Jadi kalau misalnya nanti ada pertanyaan mengenai apa sih itu proses untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan juga kemampuan individu, keluarga maupun masyarakat, itu merupakan suatu pemberdayaan, teman-teman. Jadi untuk berperan aktif dalam upaya apa? Dalam upaya kesehatan yang dilaksanakan dengan cara fasilitasi pemecahan masalah melalui pendekatan edukatif dan juga pendekatan partisipatif, serta memperhatikan kebutuhan potensi dan sosial budaya dari lokasi tertentu ya, lokasi setempat di mana pemberdayaan masyarakat itu dilakukan, teman-teman. Nah, upaya kesehatan dari pemberdayaan masyarakat ini ada yang bersumber daya masyarakat atau familiar disebut sebagai UKBM. Jadi ingat ya teman-teman, kepanjangan dari UKBM ini adalah upaya kesehatan bersumber daya masyarakat. Merupakan wahana pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan yang dibentuk atas dasar kebutuhan masyarakat, dikelola oleh, dari, dan untuk
serta bersama masyarakat dengan pembinaan dari sektor kesehatan. Nah, mulai tergambar ya, pemberdayaan masyarakat ini mungkin selama ini kita menerapkan pemberdayaan masyarakat ini di kehidupan kita sehari-hari, namun memang saat kita implementasikan tersebut, bagaimana kita bisa menganalisis bahwa memang ini yang disebut sebagai upaya dari pemberdayaan yang bersumber dari masyarakat. Ya, ciri-cirinya ya kembali lagi dikelola oleh, dari, dan untuk, serta dilakukan bersama masyarakat dengan pembinaan dari sektor kesehatan, lintas sektor, dan juga pemangku kepentingan lainnya. Nah, dalam melakukan suatu upaya pemberdayaan masyarakat tidak terlepas dari tenaga pendamping, teman-teman. Jadi, adanya tenaga pendamping pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan, di mana tenaga pendamping ini merupakan seseorang yang memiliki kemampuan untuk mendampingi serta membantu proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh masyarakat dalam mengadopsi inovasi di bidang kesehatan. Nah, misalnya nanti kalau misalnya ada pertanyaan nih teman-teman, siapakah yang mendampingi atau yang membantu proses pengambilan keputusan di masyarakat atau di kegiatan pendampingan atau pemberdayaan masyarakat disebut sebagai tenaga pendamping. Mungkin terlihat sederhana teman-teman, tapi pertanyaan tersebut terlihat begitu rumit ketika kita berada di dalam pressure begitu ya, di dalam tekanan, kita dikejar oleh waktu, tiba-tiba pertanyaan simpel bisa jadi terlihat sulit begitu. Jadi jangan lupa bahwa tenaga pendamping itu diperlukan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Lanjut. Nah, pemberdayaan masyarakat ini ada metode-metodenya teman-teman. Jadi ada berapa metode? Ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan khususnya itu dibagi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi serta potensi yang dimiliki. Pertama, ada metode namanya Rapid Rural Appraisal atau biasa dikenal dengan metode RRA, yaitu penilaian desa secara partisipatif, teman-teman. Jadi teknik penilaian yang relatif terbuka, cepat, dan bersih dibanding dengan teknik kunjungan singkat sebagai sebuah metode penilaian. Jadi buat teman-teman yang mungkin bekerja di lembaga sosial, pasti akan sangat akrab dengan metode Rapid Rural Appraisal ini, dan tentu ini sangat sering digunakan begitu ya untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat yang memang melibatkan masyarakat secara aktif, karena dia sifatnya partisipatif ya kalau metode RRA ini. Kemudian yang kedua, metode participatory rapid appraisal. Ini sering kita pelajari waktu kuliah. Mungkin teman-teman yang masuk sarjana kesehatan masyarakat atau mungkin bidang kesehatan lainnya juga pernah mengkaji gitu suatu kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berbasis desa begitu. Jadi memang metode pengkajian ini lebih banyak melibatkan pihak yang terdiri dari stakeholders atau pemangku kepentingan kegiatan dengan difasilitasi oleh pihak luar, teman-teman. Jadi pihak luar ini berfungsi sebagai narasumber atau fasilitator. Nah, biasa nih lembaga-lembaga atau yayasan biasanya mengundang pihak luar untuk menjadi fasilitator. Itu namanya apa? Namanya metode participatory rapid appraisal atau biasa disebut dengan PRA atau PRA ya. Jadi dibedakan nih, mulai ada perbedaan nih antara RRA dengan PRA ya, bisa dibedakan keduanya. Kemudian yang ketiga, metode Participatory Learning and Action atau PLA. Nah, ini merupakan penyempurnaan dari metode Learning by Doing. Nah, biasanya Participatory Learning and Action ini biasanya diterapkan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di mana masyarakatnya itu langsung praktek, teman-teman. Nah, misalnya contohnya ketika ada seorang atau sekelompok masyarakat sedang melakukan kegiatan pembuatan ekoenzim bersama-sama. Nah, itu termasuk metode mana? Itu masuk metode Participatory Learning and Action karena dia langsung ada workshopnya, dia langsung terlibat melakukan atau membuat daripada ekoenzim tersebut. Itu misalnya contohnya. Tapi kalau misalnya dia hanya metodenya workshop tanpa praktek misalnya seperti seminar seperti
itu bukan termasuk participatory learning and action teman-teman, karena memang itu hanya seminar saja, hanya menyampaikan informasi dari fasilitatornya tanpa melibatkan praktek dari pesertanya. Kalau sudah ada praktek berarti dia termasuk action dan dia masuk ke learning action. Nah itu mudah kan teman-teman? Nah harus dipahami, jadi harus dicerna materinya ya. Yang keempat adalah participatory assessment and planning atau PAP. Jadi PAP ini mudah ya diingat, kalau PAP berarti dia mirip-mirip sebenarnya teman-teman dengan metode PRA, namun yang membedakan di mana dia ada assessmentnya, ada planning dan assessment. Jadi kalau misalnya metode PRA ini dia ada yang memfasilitasi ya, ada fasilitator atau narasumbernya. Kalau misalnya metode dari participatory assessment dan planning ini, dia itu ada assessment terlebih dahulu. Makanya ada adopsi dari dua sumber, yaitu dari buku lapangan misalnya contohnya, sama participatory analysis teknik. Jadi ada analisis terlebih dahulu, misalnya inline atau baseline survey yang digunakan. Jadi di sini yang membedakan dari dengan dia PRI ini adalah adanya survei teman-teman. Nah, yang terakhir yaitu participatory hygiene and sanitation transformation. Wah, ribet sekali ya kesannya ini. Nah, ini tuh sebenarnya udah spesifik teman-teman. Di sini ada hygiene dan ada sanitation. Berarti dia metode pembelajaran partisipatif dalam membangun kemampuan swadaya masyarakat untuk memecahkan masalah masyarakat. Jadi biasanya kalau udah dia berhubungan dengan masalah kesehatan, sanitasi, hygiene, itu biasanya pakai PHAST atau Participatory Hygiene and Sanitation Transformation. Jadi gimana kita mau mewujudkan transformasi sanitasi misalnya di masyarakat, itu menggunakan metode ini teman-teman. Nah, bagaimana? Kira-kira 5 metode ini harus dipahami dengan baik ya teman-teman, karena ini kelihatan di FR P3K di tahun 2022. Nah, apalagi nih? Nah, di pemberdayaan masyarakat itu ada yang namanya penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat. Itu dimana terdiri dari masyarakat yang menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat dengan didampingi oleh tenaga pendamping. Nah, tadi kan di awal udah dijelasin ya, tenaga pendamping itu seperti apa. Kemudian, tenaga pendamping ini bisa bervariasi, teman-teman. Jadi, tenaga pendamping ini bisa berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan, swasta, perguruan tinggi, dan juga anggota masyarakat itu sendiri. Karena kan tadi ada metode dari pelaksanaan pemberdayaan masyarakat kan juga bisa partisipatif begitu ya teman-teman. Jadi si tenaga pendamping pun bisa dari anggota masyarakat yang memang dia pernah terlatih atau dia terlibat dalam sebuah workshop sebelumnya atau seminar, dia kemudian memfasilitasi teman-teman atau masyarakat yang lain di desanya gitu misalnya contohnya. Kemudian balik lagi, tenaga pendamping ini harus memiliki kemampuan sebagai tenaga pendamping yang didapat melalui pelatihan. Nah, pernah nggak teman-teman dengar istilah TOT, Training of Trainer? Nah, di sini biasanya Training of Trainer itu training yang disiapkan untuk para trainer. Jadi trainer ini perlu training teman-teman. Jadi nggak sembarangan. Kalau misalnya dia belum training, dia nggak bisa jadi trainer ya. Kemudian pelatihan itu biasanya diselenggarakan oleh pemerintah pusat, ada daerah, atau masyarakat itu sendiri yang memang memiliki permintaan bahwa oh saya butuh nih tenaga pendamping di desa saya, dan mungkin kalau misalnya kita mendatangkan tenaga pelatih dari luar, kita perlu budget yang cukup mahal gitu kan. Jadi tidak ada salahnya untuk kita memberdayakan masyarakat kita sebagai pendamping, dan nantinya masyarakat ini yang akan melatih teman-teman di desa tersebut gitu. Misalnya masyarakat yang dianggap sebagai tokoh atau berpengaruh itu bisa dilatih teman-teman, asalkan itu berdasarkan ketentuan dari peraturan perundang-undangan begitu. Ya balik lagi ya, perlu training untuk menjadi trainer. Bisa disebut dengan training of trainer. Nah, tenaga pendamping ini apa aja sih tugasnya teman-teman? Jadi dia tuh tugasnya sebagai katalisator, namanya juga katalis ya. Jadi dia mempercepat proses dari pemberdayaan masyarakat itu bisa terwujud gitu. Kemudian dia pemberi dukungan dalam proses penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat,
menjadi penghubung dengan sumber daya yang dapat dimanfaatkan. Kemudian pendamping dalam penyelesaian masalah kesehatan, pendamping dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, serta sebagai pendamping masyarakat dan atau melakukan pendekatan kepada pemangku kepentingan terkait, teman-teman. Nah, ini variasi dari tugas-tugas tenaga pendamping ya, teman-teman. Ya, harus diingat dan dipahami. Nah, selain tenaga pendamping, biasanya kegiatan pemberdayaan masyarakat tuh ada siapa, teman-teman? Ada kader ya. Ada kader. Nah, biar ada gambaran nih, misalnya suatu kegiatan di masyarakat, tenaga pendampingnya dari puskesmas misalnya, atau dari posyandu. Nah, kadernya siapa? Kadernya adalah masyarakat atau ibu-ibu PKK. Nah, udah mulai kebayang nggak kegiatan pemberdayaan seperti apa? Nah, kader ini perannya seperti apa sih? Perannya misalnya sebagai penggerak masyarakat untuk berperan aktif, teman-teman. Jadi berperan dalam upaya kesehatan sesuai dengan kewenangannya. Nah, teman-teman pasti familiar kan dengan kader. Nah, kader ini ada macam-macam, teman-teman. Ada kader lansia bahkan sekarang kan. Jadi bisa dipelajari atau ya sekedar mengetahui bahwa di masyarakat selain kita ada kader posyandu, ada juga kader maja, ada kader lansia sesuai dengan kebutuhan dari wilayah kerja puskesmas atau wilayah kerja rumah sakit misalnya, atau dari wilayah kerja desa yang membutuhkan kader seperti itu. Bahkan ada kader sampah loh, teman-teman. Jadi memang sangat bervariasi tergantung kebutuhan masyarakat ya. Nah, kader ini juga bisa menjadi penggerak masyarakat agar memanfaatkan UKBM dan pelayanan kesehatan dasar, pengelolaan UKBM, penyuluh kesehatan kepada masyarakat, pencatat kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan, dan juga pelapor jika ada permasalahan atau kasus kesehatan setempat pada tenaga kesehatan. Jadi ini tugasnya para kader ya, teman-teman. Perlu diingat apa perbedaan dari kader dan juga tenaga pendamping. Nah, dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat itu ada tahap-tahapnya, teman-teman. Jadi tahap-tahap ini nih yang kemarin kelihatan. Jadi harus diingat ya, jangan sampai kebalik. Tahap pertama itu adalah pengenalan kondisi desa. Jadi kita harus kenali dulu ya desanya. Kemudian adanya survei mawas diri. Ada musyawarah di desa atau kelurahan. Jadi setelah kita survei, kita musyawarah. Nah, setelah musyawarah lahirlah perencanaan partisipatif, teman-teman. Nah, setelah perencanaan partisipatif adanya apa? Setelah mateng ya, setelah direncanakan, setelah adanya partisipasi dari masyarakat, kita ngapain? Kita melaksanakan kegiatan. Nah, setelah kita laksanakan kegiatan, adanya pembinaan, teman-teman. Nah, setelah dilaksanakan, kita pantau dan ada pembinanya. Nah, ini dijelaskan satu-satu, tapi buat teman-teman yang mau tahu lebih lanjut, itu bisa akses ya. Bisa akses di internet juga ada materinya, semoga ketemu. Kalau enggak ya mohon disimak. Jadi pengenalan kondisi desa dan kelurahan sebenarnya ini suatu hal yang sederhana ya, teman-teman. Jadi di soalnya itu memang lebih banyak studi kasus. Misalnya kalau ada kita mencari data profil desa misalnya, atau kita menganalisis situasi permasalahan kesehatan yang ada di desa tertentu, atau data lain yang diperlukan, itu termasuk dalam tahapan mana gitu misalnya. Tahapan pengenalan kondisi desa gitu, teman-teman. Sorry. Nah, jadi ini ada kegiatan sendiri. Nah, misalnya masalah kesehatan yang ada di masyarakat dan kita ingin menentukan prioritas dari masalahnya gitu. Jadi dalam penentuan prioritas dari sebuah masalah itu masuknya di bagian mana, di tahap mana? Di tahap survei mawas diri, teman-teman. Nah, jadi ke-6 ini pun ada poin-poin dari kegiatannya, itu bisa dipelajari kembali ya, teman-teman, khusus untuk pemberdayaan kesehatan. Dan memang setelah kita melakukan survei mawas diri ya, ini kan kita namanya juga survei ya. Pertama kan kita mengenal dulu desanya, pengenalan dulu. Jadi setelah kita kenal, kita survei. Nah, setelah kita survei, kita nggak langsung bisa menerapkan programnya, teman-teman. Kita ngapain? Kita berdiskusi setelah survei. Kita diskusi ya, atau musyawarah. Biasanya dengan pihak desa, dengan juga tenaga pendamping atau puskesmas. Jadi diskusi ini bisa dari pihak desa, bisa juga fasilitator, bisa juga lewat puskesmas atau tenaga pendamping, atau siapa yang mempunyai program ya, pemilik program bisa juga terlibat.
Jadi macam-macam yang bisa terlibat di dalamnya. Setelah diskusi itu lahir, maka baru kita rencanakan. Nah, dalam merencanakan ini pun itu sebenarnya melibatkan banyak pihak, teman-teman. Jadi banyak pihak terlibat dalam proses perencanaan seperti itu. Mulai dari pihak yang akan menjadi sasaran sampai yang akan memberikan pemberdayaan seperti itu, atau yang memiliki program tersebut. Nah, kalau misalnya kita ada masalah di suatu masyarakat dan kita ingin mengatasi permasalahan itu dengan program pemberdayaan masyarakat, tentu kita harus mulai dari pengenalan masalahnya. Kita benar-benar survei apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, kemudian kita diskusi sepakat atau tidak dengan program pemberdayaan masyarakat tersebut. Baru kemudian kita merencanakan apa sih program spesifiknya dari pemberdayaan masyarakat yang ingin kita terapkan di masyarakat itu sendiri. Begitu kira-kira, teman-teman. Semoga paham ya, teman-teman. Di materi pemberdayaan masyarakat ini banyak loh kelihatan tahun lalu. Nah, mudah-mudahan tahun ini kalau misalnya kelihatan, teman-teman bisa jawab. Amin. Oke, materi selanjutnya yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan. Nah, ini regulasi baru, teman-teman, baru 3 tahun yang lalu ya. Oke, ini regulasinya Permenkes nomor 34 tahun 2021, teman-teman. Ini mengenai standar pelayanan kefarmasian di klinik. Nah, ini harus teman-teman download nih, karena di dalamnya ada banyak hal yang diatur. Salah satunya pengaturan standar pelayanan kefarmasian di klinik yang bertujuan untuk apa? Kenapa sih kita perlu standar pelayanan? Nah, kalau teman-teman yang sudah kerja di rumah sakit atau puskesmas atau mungkin dinas kesehatan mungkin sudah familiar ya, kalau misalnya standar pelayanan kefarmasian ini itu untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian dan tenaga kesehatan lainnya, dan juga melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka mewujudkan apa? Mewujudkan keselamatan pasien atau patient safety, teman-teman. Nah, memang standar pelayanan itu sebenarnya intinya itu untuk menjaga, teman-teman, untuk menjaga siapa? Untuk menjaga nakes dan juga menjaga pasien. Nah, memang khusus di soal-soal Adminkes itu kelihatan sediaan farmasi dan juga alat kesehatan, teman-teman. Jadi perlu dipahami kembali dan ditelusuri lagi ya. Misalnya yang kemarin kelihatan di resep, misalnya resep ini terdiri dari apa aja, memuat apa aja di dalamnya, kecuali gitu misalnya soalnya. Nah, ini harus dihafal, teman-teman. Harus ada nama dokter, harus ada nomor surat izin praktek dokter, alamat praktek dokter, paraf dokter, tanggal resep, nama dan usia pasien, nama obat, bentuk sediaan, kekuatan sediaan, jumlah, dan juga aturan pakainya. Jadi memang ini harus didokumentasikan oleh instalasi farmasi, teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan, pada resep itu harus ada apa saja identitasnya, kewajiban apa-apa itu harus ada ya, teman-teman. Jadi memang administrator kesehatan tuh ada yang bekerja di lab, di farmasi. Memang kita mengurus administrasinya begitu, teman-teman. Jadi kalau misalnya buat teman-teman yang baru merasa kayak kok saya Adminkes belajar tentang farmasi, belajar, teman-teman, karena memang ini yang regulasi-regulasi yang ada dari Permenkes, terutama yang mengatur mengenai standar pelayanan, kita harus memahaminya karena memang pekerjaan kita sangat dekat dengan peraturan-peraturan yang berlaku begitu, teman-teman. Nah, ini contohnya, teman-teman. Misalnya, untuk menghitung jumlah sediaan farmasi berdasarkan metode konsumsi, itu perlu memperhatikan hal-hal apa saja. Nah, di sini ada nih, sudah diatur. Misalnya, pengumpulan dan pengolahan data, analisa data untuk informasi dan evaluasi, perhitungan perkiraan kebutuhan sediaan farmasi, dan penyesuaian jumlah kebutuhan sediaan farmasi dengan alokasi dana. Itu yang diperlukan ya, teman-teman, yang harus diperhatikan. Kemudian data yang perlu disiapkan untuk perhitungan metode konsumsi misalnya. Kecuali gitu biasanya. Karena ini banyak ya, biasanya kecuali apa misalnya. Nah, misalnya harus ada daftar nama, stok awal, penerimaan, pengeluaran, sisa stoknya berapa, daftar sediaan farmasi yang hilang, rusak atau kadaluarsa, kekosongan sediaan farmasi,
Pemakaian rata-rata sediaan farmasi per tahun, waktu tunggu, stok penyangga, dan juga pola kunjungan. Nah, ini harus kalau bisa dihafal teman-teman. Tapi kalau nggak bisa dihafal, setidaknya kita pernah baca, sehingga ketika kita membaca soalnya, kita jadi ingat sedikit-sedikit teman-teman, jadi flashback. Oh, kayaknya aku nggak pernah baca ini deh di data yang diperlukan untuk perhitungan metode konsumsi gitu. Jadi bisa ingat teman-teman, bisa flashback ya. Jadi setidaknya kita sudah mengetahui bahwa materi ini yang harus kita pelajari. Jadi makin terfokus dan kita tahu apa yang harus kita pelajari begitu ya. Kira-kira. Nah, di dalam sediaan farmasi dan alat kesehatan kita ada perbandingan metode konsumsi dan juga namanya metode morbiditas. Nah, perbedaannya itu sebenarnya sangat mencolok ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman lihat, kalau misalnya udah ada kunjungan pasien gitu, itu termasuk metode apa? Metode morbiditas. Kalau misalnya dia mendukung ketidakrasionalan dalam penggunaan, berarti dia metode apa? Metode konsumsi. Kalau udah nggak rasional, berarti dia termasuk konsumsi teman-teman. Jadi kalau misalnya ditanya, berikut ini metode yang lebih akurat dan mendekati kebutuhan yang sebenarnya, itu termasuk dalam metode apa? Metode morbiditas, karena dia lebih akurat teman-teman. Dia tidak dapat digunakan untuk semua penyakit dan dia lebih rasional. Nah, kalau misalnya dia lebih mudah dan cepat dalam perhitungannya, namun dia kurang tepat, nah itu termasuk metode mana? Dia termasuk metode konsumsi. Nah, ini keduanya harus dibedakan ya teman-teman, perbedaannya. Nah, untuk menjamin ketersediaan obat. Nah, misalnya kita mau menjamin ketersediaan obat dan juga dia efisien terhadap anggaran. Kira-kira analisis seperti apa sih yang kita perlukan? Nah, itu ada beberapa analisisnya, teman-teman. Satu, itu ada analisis ABC. Analisis ABC itu bukan singkatan ya, teman-teman, tapi ini merupakan suatu penamaan yang menunjukkan peringkat atau ranking, di mana urutannya itu dimulai dengan yang terbaik atau yang terbanyak. Nah, misalnya kelompok A itu adalah kelompok jenis sediaan farmasi yang jumlah nilai rencana pengadaannya menunjukkan penyerapan dana sekitar 70% dari keseluruhan, teman-teman. Nah, kalau kelompok B itu hanya 20%, kemudian kelompok C yang paling sedikit, teman-teman, 10% dari obat keseluruhan. Nah, ABC ini diingat ya, dia merupakan analisis berdasarkan dia banyaknya, ya diurutkan dari banyaknya obat atau dana yang dibutuhkan untuk pengadaan obatnya, teman-teman. Nah, selanjutnya ada analisis FAN, analisis untuk meningkatkan efisiensi penggunaan dana sediaan farmasi yang terbatas dengan mengelompokkan sediaan farmasi berdasarkan manfaat tiap jenis sediaan farmasi terhadap kesehatan. Jadi dia berdasarkan manfaatnya supaya efisien, kira-kira yang mana aja sih yang harus kita adakan gitu. Pengadaan dari obat ini kita menggunakan analisis FAN ini, berarti dia kita kategorikan sebagai obat yang vital, esensial, dan non-esensial, teman-teman. Jadi vital berarti dia harus, esensial sangat dibutuhkan, kalau non-esensial yang mana, seperti itu. Jadi emang dikelompokkan berdasarkan analisis FAN, boleh juga. Kemudian ada juga nih yang sering dipakai. Jadi di fasilitas layanan kesehatan biasanya memakai analisis kombinasi. Jenis sediaan farmasi yang termasuk kategori A dari analisis A, B, C adalah benar-benar jenis sediaan farmasi yang diperlukan untuk penanggulangan penyakit terbanyak. Dengan kata lain, statusnya harus E dan sebagian V dari FAN. Sebaliknya, jenis sediaan farmasi dengan status N harusnya masuk kategori C, digunakan untuk menetapkan prioritas untuk pengadaan sediaan farmasi di mana anggaran yang ada tidak sesuai dengan kebutuhan. Nah, harus benar-benar dipahami, teman-teman, analisis ABC, analisis FAN, dan juga analisis kombinasi. Semuanya lengkap, semuanya komprehensif. Teman-teman bisa cek di Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 34 tahun 2021. Itu tentang standar pelayanan kefarmasian klinik. Ini masih baru loh, teman-teman, berpotensi untuk keluar ya nanti soalnya. Nah,
Selanjutnya, kita akan bahas mengenai manajemen puskesmas. Nah, ini nih yang paling banyak. Apalagi formasi adminkes tuh paling banyak adanya di mana, teman-teman? Ada banyak di puskesmas dan juga rumah sakit, teman-teman. Dan juga dinas kesehatan. Nah, dinas kesehatan kan sangat dekat ya kaitannya dengan puskesmas. Apalagi dinas kesehatan biasanya memiliki program monitoring dan juga evaluasi terhadap program-program yang diterapkan di puskesmas. Sehingga pemahaman kita tentang manajemen puskesmas, tentang pusat kesehatan masyarakat itu harus komprehensif dan benar-benar menyeluruh, teman-teman. Sangat esensial dan wajib sekali teman-teman untuk mendownload Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 itu tentang pedoman manajemen puskesmas. Kemudian Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 itu tentang Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas. Jadi dua ini adalah modal teman-teman buat belajar tentang puskesmas. Pokoknya dua ini saja deh pelajari. Misalnya kepala puskesmas dia harus seperti apa syaratnya. Misalnya puskesmas standar pelayanan minimalnya seperti apa yang harus ada di puskesmas, apa yang tidak boleh ada di puskesmas, seperti itu semuanya diatur di dua peraturan ini, teman-teman. Nah, salah satunya yang kelihatan di tes tahun 2021 dan juga P3K tahun 2022 itu mengenai ruang lingkup puskesmas, teman-teman. Jadi, untuk tercapainya visi pembangunan kesehatan melalui puskesmas, yakni terwujudnya apa? Kecamatan sehat. Nah, kemarin ada pertanyaan nih, untuk mewujudkan apa? Untuk mewujudkan kecamatan. Ingat ya, kalau puskesmas itu lingkupnya adalah wilayah kerjanya kecamatan. Puskesmas ini bertanggung jawab menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan dan juga masyarakat, teman-teman. Jadi nggak kayak rumah sakit ya. Kalau rumah sakit kan dia khusus perorangan. Kalau puskesmas dia perorangan dan juga masyarakat, teman-teman. Jadi keduanya itu ditinjau di sana. Jadi merupakan pelayanan kesehatan tingkat berapa, teman-teman? Tingkat pertama. Nah, ini sederhana dan sangat apa ya? Sangat krusial ya, dia tingkat pertama dan dia benar-benar dibutuhkan begitu istilahnya. Di setiap kecamatan dia harus ada puskesmas karena dia merupakan pelayanan kesehatan tingkat pertama. Jadi upaya kesehatannya itu dikelompokkan jadi berapa? Dia dikelompokkan menjadi dua, teman-teman. Upaya kesehatan wajib dan juga upaya kesehatan pengembangan. Nanti ada pertanyaan, yang mana termasuk dari upaya kesehatan wajib? Nah, ada upaya promosi kesehatan, upaya kesehatan lingkungan, upaya kesehatan ibu dan anak, serta KB, upaya perbaikan gizi, upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular, dan upaya pengobatan. Nah, kalau misalnya nanti ada pertanyaan, upaya kesehatan gigi dan mulut termasuk dalam upaya kesehatan yang mana? Bukan kesehatan wajib ya, teman-teman, karena kesehatan gigi dan mulut ada di upaya kesehatan pengembangan. Nah, ini harus diingat ya, yang esensial itu adalah ini, yang wajib ada di sebuah puskesmas. Kalau puskesmasnya ingin mengembangkan lagi, memperluas lagi pelayanannya, maka ada upaya kesehatan sekolah, upaya kesehatan olahraga, upaya perawatan kesehatan masyarakat, upaya kesehatan kerja, upaya kesehatan gigi dan mulut, upaya kesehatan jiwa, upaya kesehatan mata, upaya kesehatan usia lanjut, dan juga upaya pembinaan pengobatan tradisional. Nah, upaya pembinaan pengobatan tradisional ini baru nih, teman-teman. Semoga nanti di video selanjutnya aku bisa jelasin sedikit mengenai upaya kesehatan pengobatan tradisional, karena ini masih baru ya, teman-teman, di tahun ini. Dan soal disusun tahun ini, jadi wanti-wanti soal ini akan keluar nanti. Jadi nanti aku bakalan sharing di video selanjutnya. Pantengin terus kelas Tantu ya, teman-teman. Jadi lanjut lagi. Upaya kesehatan pengembangan puskesmas dapat pula bersifat upaya inovasi. Jadi nanti kalau misalnya ada pilihan upaya pengembangan kesehatan itu seperti apa sih? Nah, salah satu yang bisa diterapkan itu adalah upaya pengembangan puskesmas yang berbentuk inovasi, teman-teman. Jadi merupakan upaya lain di luar upaya puskesmas sesuai dengan kebutuhannya ya. Yang wajib itu disebut dengan inovasi, yaitu pengembangan dan pelaksanaan upaya inovasi ini dalam rangka mempercepat tercapainya visi puskesmas. Ayo, apa visi puskesmasnya? Nanti dicek ya di Permenkes yang udah aku share 2 ini.
Jadi sangat padat memang, dan memang ini core dasar dari kemampuan seorang administrator kesehatan, teman-teman. Jadi harus dipahami bahwa hal-hal teknis dan sangat administratif ini perlu kita pahami bersama sebagai seorang adminkes. Nah, selain manajemen puskesmas, beberapa soal juga terlihat mengenai manajemen rumah sakit, teman-teman. Kalau buat teman-teman yang pernah kerja di rumah sakit, tidak asing dengan yang namanya SIM-RS ya. Jadi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit itu diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2013. Jadi peraturan SIM-RS ini bertujuan untuk apa? Untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, profesionalisme, kinerja, serta akses pelayanan rumah sakit yang lebih mudah, teman-teman. Jadi dia mudah dan cepat serta terintegrasi, teman-teman. Serta peraturan apa lagi yang harus kita ingat? Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 tentang standar pelayanan minimal rumah sakit. Nah, kalian harus tahu nih, standar pelayanan minimal rumah sakit itu apa aja, nanti dicek ya. Nanti kalian baca-baca peraturan ini, dicek kira-kira kalau misalnya kita ingin membangun sebuah rumah sakit, itu kira-kira standar pelayanan minimalnya harus ada pelayanan apa aja sih? Nah, itu harus diketahui ya, teman-teman. Standar pelayanan rumah sakit ini. Nah, selain standar pelayanan minimal pada rumah sakit, ada juga standar pelayanan minimal bidang kesehatan yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kabupaten maupun kota. Provinsi juga ada, teman-teman. Jadi intinya, kalau misalnya teman-teman belum pernah ya kerja di rumah sakit, kita itu punya yang namanya standar pelayanan dan juga standar pelayanan minimal, teman-teman. Nah, kalau misalnya sebuah rumah sakit itu dalam bentuk BLUD, pengelolaan dananya, maka dia harus punya standar pelayanan minimal karena dia mengelolanya secara tersendiri, teman-teman. Tapi kalau misalnya rumah sakitnya itu tidak BLUD, jadi dia hanya punya SP dan dia SPM-nya mengacu kepada Dinkes atau Dinas Kesehatan. Paham ya? Jadi kalau misalnya dia bukan BLUD, dia punya standar pelayanan, teman-teman, tapi dia tidak punya standar pelayanan minimal karena dia mengacunya pada standar pelayanan minimal dari Dinas Kesehatan provinsi maupun kabupaten. Cuma kalau misalnya dia sudah BLUD, maka dia perlu punya SPM sendiri, teman-teman. Nah, ini tetap berkaitan dengan SPM dari Dinkes. Jadi mendukung tercapainya SPM Dinkes dengan menyusun SPM tersendiri karena dia pengelolaan dananya BLUD. Tapi di selain itu dia juga punya SP. Nah, itu perbedaannya ya, teman-teman, antara rumah sakit yang BLUD dengan rumah sakit yang belum BLUD. Nah, tipe-tipe rumah sakit juga ya, teman-teman, jangan lupa dipelajari. Itu ada tipe A, B, C, dan D. Apa yang membedakan dari tipe rumah sakit itu. Jadi itu juga harus dipelajari ya, teman-teman. Tipe rumah sakit itu seperti apa syaratnya, itu bisa dicek. Nah, iklan sebentar ya, teman-teman. Sambil flashback kembali. Jadi buat teman-teman yang merasa butuh teman belajar atau referensi belajar, kebetulan Tantu punya beberapa koleksi buku yang bisa menjadi panduan buat teman-teman belajar. Jadi ada 2 buku khusus adminkes ya. Ini ada buku yang A dan juga buku yang B. Ini yang buku yang putih ini dia khusus materi yang aku share di sini juga ada di dalamnya, lebih lengkap, lebih komprehensif, lebih presisi, membahas mengenai apa-apa aja materi yang kelihatan di tahun 2019, 2021 dan juga terakhir 2022. Serta latihan soalnya itu ada 500 soal dan pembahasan itu ada di buku yang biru. Nah, ini beberapa testimoni dari teman-teman yang pernah beli buku aku. Jadi mereka merasa terbantu. Nah, ini ada kisi-kisi nih dari teman yang P3K tahun lalu, itu ada materi pemberdayaan masyarakat dan sediaan farmasi. Nah, makanya tadi aku bahas benar-benar detail mengenai pemberdayaan masyarakat dan juga sediaan farmasi. Nah, dibilang dari buku banyak yang keluar. Alhamdulillah ya, teman-teman. Insya Allah mudah-mudahan ilmu yang aku share ini bisa membantu kalian dalam berjuang ya. Karena aku juga sama, dulu aku juga
pejuang sama kayak kalian. Aku bingung di mana cari materinya, di mana aku harus belajar, dan sekarang aku mau berbagi ke kalian. Mudah-mudahan dengan bahan belajar ini bisa terbantu kalian untuk mencapai cita-cita kalian buat menjadi seorang ASN ya. Jangan menyerah, terus semangat. Dan juga kalau misalnya kalian merasa aduh ongkirnya mahal nih Kak, aku pengen tahu gambaran soalnya, boleh teman-teman. Aku juga menyediakan tryout 100 soal dan juga pembahasannya. Itu soalnya aku ambil dari buku aku yang biru ini. Itu hanya 50.000 saja kalau kalian mau. Nanti bisa hubungi aku di WhatsApp atau bisa juga lewat Instagram, dan juga bisa cek buku aku di Shopee ya teman-teman. Oke, segitu dulu iklannya, kita lanjut belajar ya. Tetap semangat pokoknya. Oke, sekarang kita akan membahas kisi-kisi yang aku dapatkan dan kemungkinan besar ya teman-teman kelihatan di tes P3K Administrator Kesehatan di tahun ini, karena Kemenkes mengeluarkan peraturan-peraturan terbaru yang mengatur regulasi tenaga kesehatan dan juga instansi atau lembaga kesehatan kita di Indonesia. Salah satunya yang kemarin sempat heboh yaitu Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023. Kalau bisa kalian print undang-undang ini dan pelajari semuanya yang ada di dalamnya ya. Peraturan-peraturan yang mengatur mengenai STR seumur hidup itu ada di dalamnya teman-teman. Mengenai surat izin praktek itu ada di dalamnya. Mengenai rumah sakit, mengenai regulasi tenaga kesehatan, itu semuanya diatur di undang-undang ini. Nah, kalau bisa ya dibaca. Setidaknya kalau kalian pernah baca, pasti nanti kalau misalnya soalnya menyinggung tentang ini, kalian pasti ada kepikiran, oh kayaknya aku pernah baca yang ini, kayaknya nggak ada deh, atau yang ini kayaknya ada deh, kayaknya ini deh jawabannya gitu. Jadi kayak ada flashback kembali kalau misalnya kalian pernah baca gitu ya. Jadi aku merekomendasikan kalian untuk membaca peraturan perundangan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 ini sebagai pedoman belajar kalian. Nah, selain itu ada yang terbaru, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 itu tentang akreditasi teman-teman. Akreditasi puskesmas, klinik, laboratorium kesehatan, unit transfusi darah, tempat praktik dokter mandiri, dan juga praktik mandiri dokter gigi. Jadi memang Adminkes itu kalau di Dinas Kesehatan salah satu job desk-nya itu adalah mengurus akreditasi daripada puskesmas dan juga tempat praktik serta klinik teman-teman. Nah, bagi yang belum pernah kerja di sektor kesehatan atau sedang bekerja di sektor swasta maupun lembaga. Jadi kalau misalnya Adminkes, kalian memilih bekerja di Dinkes misalnya, di Dinas Kesehatan, itu biasanya pekerjaan kalian tidak akan terlepas dari yang namanya mengurus regulasi mengenai akreditasi, teman-teman. Nah, ini kalau bisa nih di-download dan dibaca ya, teman-teman. Persyaratan misalnya untuk akreditasi puskesmas itu seperti apa, klinik seperti apa, laboratorium kesehatan seperti apa, syaratnya seperti apa. Itu dibaca di sana lengkap. Mudah-mudahan nanti kalian terbantu ya kalau misalnya soal ini kelihatan, karena 3 tahun terakhir pun ini kelihatan teman-teman persyaratan akreditasinya. Nah, kalau misalnya dia udah paripurna, maka dia berapa tahun bertahan itu akreditasinya. Kalau belum paripurna, bagaimana? Nah, itu yang harus dipahami ya teman-teman. Rasanya banyak dan padat ya teman-teman yang harus dipelajari, makanya saran aku kalian terapkan strategi belajar terbaik, jadwalkan belajar kalian, dan banyak-banyak mendengarkan kelas-kelas di YouTube misalnya atau di TikTok. Itu lebih terfokus kira-kira apa sih yang mau aku pelajari di hari ini atau di minggu ini gitu. Jadi harus terfokus ya teman-teman. Kemudian ada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 itu tentang klasifikasi dan juga perizinan rumah sakit. Nah, ini tadi yang aku singgung tentang rumah sakit tipe A, B, C maupun D, itu bagaimana perizinannya, syaratnya apa, berapa tahun berlaku, itu harus dipahami benar-benar, dan semuanya ada di peraturan ini teman-teman. Nah, juga ada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2022, ini baru teman-teman, tentang perubahan atas Permenkes Nomor 45 Tahun 2019. Sangat dinamis ya teman-teman. Kemarin mungkin tes aku yang kemarin yang mengatur itu adalah Permenkes Nomor 45 Tahun 2019 teman-teman. Tapi teman-teman yang sekarang udah ada peraturan baru, yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2022. Itu tentang apa? Tentang klasifikasi organisasi rumah sakit di lingkungan Kemenkes teman-teman. Jadi kemarin kan ada heboh tuh
suatu organisasi profesi sedang diatur ya, sedang mendapatkan atensi dari Kemenkes. Jadi di sini sudah diatur semuanya. Jadi saran aku teman-teman lebih diperdalam juga, dibaca sedikit-sedikit mengenai Permenkes nomor 25 tahun 2022 teman-teman, karena ini sangat terbaru. Dan kemarin aku waktu tes kelihatan Permenkes nomor 45 tahun 2019 ini, jadi aku menyarankan teman-teman untuk download dan juga pelajari Permenkes nomor 25 tahun 2022. Nah, apa sih poin-poin dari Undang-Undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023 ini? Nah, ini aku tuliskan beberapa, sharing ke kalian, bahwa undang-undang ini pada tanggal 8 Agustus 2023, Presiden kita ya, Jokowi akhirnya menandatangani Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 ini. Nah, nanti sesederhana tanggal berapa Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 ini ditandatangani? Bisa aja kayak gitu teman-teman, soalnya karena kemarin waktu aku tes juga yang kelihatan itu tanggal berapa pertama kali dicanangkan COVID atau diterapkannya apa ya namanya itu yang kita nggak boleh keluar rumah itu ya. Jadi pertama kali itu tanggal berapa ditetapkan oleh presiden kita, itu tuh kelihatan teman-teman tanggal berapa COVID itu masuk. Jadi saran aku tanggal-tanggal itu juga diingat teman-teman, misalnya hari kesehatan dunia, hari kesehatan nasional, itu beberapa kelihatan teman-teman, walaupun nggak banyak, setidaknya ya dapatlah 1 poin kan gitu teman-teman ya. Gimana, masih semangat untuk ikut kelasnya? Oke, bisa didengerin sambil melakukan kegiatan juga di sela-sela istirahat kerja, itu bisa juga didengarkan ya videonya. Jadi sambil jalan pulang nanti dari kerja atau berangkat kerja, video aku bisa didengarkan di mana saja. Mudah-mudahan membantu dan tetap menjaga semangat kalian untuk belajar dan mempersiapkan diri untuk tes ASN di tahun ini. Insya Allah kegiatan apapun, usaha apapun yang telah kalian perjuangkan itu bisa bermanfaat. Nah, balik lagi, poin penting dari undang-undang ini itu apa saja? 1, mengubah fokus dari pengobatan menjadi pencegahan teman-teman. Jadi dari kuratif menjadi preventif. Kemudian, memudahkan akses layanan kesehatan, mempersiapkan sistem kesehatan yang tangguh menghadapi bencana, meningkatkan efisiensi dan transparansi pembiayaan kesehatan, memperbaiki kekurangan tenaga kesehatan, mendorong industri kesehatan untuk mandiri di dalam negeri, dan mendorong penggunaan teknologi kesehatan yang mutakhir. Menyederhanakan proses perizinan kesehatan, melindungi tenaga kesehatan secara khusus, mengintegrasikan sistem informasi kesehatan. Nih kalau kalian pernah dengar, ada yang namanya Satu Sehat ya. Satu Sehat ini merupakan program integrasi sistem informasi kesehatan yang dimiliki oleh Kemenkes teman-teman. Nanti di video selanjutnya aku bakalan bahas lebih banyak mengenai program Satu Sehat ini, supaya teman-teman ada gambaran program Satu Sehat ini seperti apa sih, dan bagaimana apa saja yang dilakukan oleh Kemenkes untuk menerapkan Satu Sehat seluruh Indonesia dalam mengintegrasikan sistem informasi kesehatan kita di Indonesia. Nah, itu yang diatur teman-teman. Salah satu yang paling heboh kemarin ya, bahwa sekarang di Undang-Undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023 ini diatur STR itu berlaku seumur hidup teman-teman. Di mana STR ini rekomendasi organisasi profesi untuk memperoleh SIP, alokasi anggaran kesehatan, dan juga praktik tenaga kesehatan asing di Indonesia itu diatur semuanya dalam undang-undang ini. Makanya rekomendasi aku, kalian harus punya nih Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 ini, karena ini masih baru, soalnya juga disusun di tahun ini, jadi tidak menutup kemungkinan undang-undang ini akan menjadi acuan teman-teman dalam menjawab soalnya. Jadi mudah-mudahan ini keluar ya teman-teman, jadi kalian bisa lebih terfokus lah itu belajarnya, karena udah direvisi nih undang-undangnya, kan nggak mungkin undang-undang yang lama lagi kan kelihatan. Mungkin ada kemungkinan, tapi berdasarkan pengalaman aku dan juga testimoni dari teman-teman aku, peraturan-peraturan terbaru itu ada kemungkinan untuk keluar, karena itu yang akan menjadi acuan kita bekerja ke depannya begitu teman-teman. Oke.
Lanjut lagi. Nah, implementasi dari peraturan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 itu, jadi Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia juga mengeluarkan surat edaran. Jadi mengeluarkan surat edaran bahwa tenaga kesehatan ini tuh apa aja sih yang diatur dalam STR ini? Karena ini peraturannya baru, teman-teman. Nah, tenaga kesehatan dapat melakukan pembaharuan STR menjadi STR seumur hidup. Jadi nggak lagi perpanjang setiap 5 tahun sekali. Nah, tapi sorry nih, gimana nih pulpen aku? Jadi kalau Adminkes itu memang tidak memerlukan STR, teman-teman. Tapi Adminkes ini mengurus STR dari teman-teman profesi yang lain, izinnya. Jadi kalau misalnya teman-teman bekerja di dinas kesehatan, itu kalian mengurus STR dari profesi teman atau profesi lain gitu. Jadi walaupun kita tidak membutuhkan STR dalam mendaftar P3K maupun PNS untuk Adminkes, tapi kita harus mengetahui regulasi mengenai STR, teman-teman. Jadi STR ini untuk melakukan pembaharuan misalnya menjadi seumur hidup sebelum atau setelah berakhirnya masa berlaku STR yang teman-teman punya, dengan mengajukan permohonan dulu ke KTKI atau Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia ya. Jadi kemarin ada soal, teman-teman, KTKI itu kepanjangan dari apa? Jangan lupa KTKI itu adalah kepanjangan dari Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia. Nah, KTKI ini dia yang bertugas untuk menerbitkan STR, teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan siapa yang menerbitkan STR, jawabannya KTKI ya, teman-teman. Jadi STR yang sudah terbit sebelum Undang-Undang dari 17 tahun 2023 tentang kesehatan ini diundangkan. Jadi STR-nya udah terbit duluan nih, teman-teman. Misalnya teman-teman punya STR udah terbit duluan sebelum undang-undangnya itu berlaku. Dan STR kalian tuh masih berlaku, teman-teman. Jadi pembaharuan ini dapat dilakukan 3 bulan sebelum masa berlaku STR itu berakhir. Jadi pakai dulu STR-nya, teman-teman. Kalau memang dia masih masa berlakunya dan dia itu kalian dapatkan STR-nya sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 ini diterbitkan, maka STR ini masih bisa dipakai, teman-teman. STR ini masih bisa dipakai dan STR ini nanti kalian bisa perpanjang setelah 3 bulan sebelum masa waktunya berakhir. Jadi pemohon dapat mengajukan permohonan dengan melampirkan STR yang lama. Jadi jangan khawatir buat teman-teman yang masih punya STR, terus STR-nya juga masih berlaku. Asalkan sebelum 3 bulan gitu masih bisa dipakai, teman-teman. Jadi lanjut terus. Nanti kalau misalnya 3 bulan sebelum masa berakhirnya, teman-teman bisa mengajukannya gitu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, teman-teman ya. Maaf sedikit bising karena di sini memang lingkungannya agak kurang kondusif. Mudah-mudahan tidak mengurangi esensi dan juga materi yang disampaikan. Oke, lanjut. STR yang sudah terbit sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan diundangkan dan telah habis masa berlakunya kurang dari 3 bulan pada saat permohonan pembaharuan, pemohon itu dapat mengajukan permohonan dengan melampirkan STR lama. Kemudian STR yang sudah terbit sebelum Undang-Undang 17 Tahun 2023 tentang kesehatan diundangkan dan telah habis masa berlakunya lebih dari 3 bulan pada saat permohonan pemberlakuan, maka yang berlaku adalah pemohon telah memenuhi kecukupan SKP. Nah, buat teman-teman yang udah pernah memperpanjang STR pasti udah familiar nih. Kita harus memenuhi yang namanya Satuan Kredit Profesi, teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan apa itu SKP, SKP itu merupakan Satuan Kredit Profesi, teman-teman. Dan ini diperoleh selama kurun waktu 5 tahun, teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian mau memperpanjang STR nih, nah, apa yang harus kalian persiapkan? Kalian harus mempersiapkan Satuan Kredit Profesi atau SKP selama 5 tahun terakhir kalian menekuni bidang kesehatan. Jadi nggak hanya di
Kalau misalnya kalian profesinya perawat, maka ya berhubungan dengan keperawatan. Kalau misalnya kalian farmasi, berhubungan dengan kefarmasian. Jadi tergantung profesinya masing-masing ya teman-teman. Dan SKP ini pun ada jenis-jenisnya teman-teman. Ada SKP pendidikan atau pelatihan, ada SKP pengembangan, ada juga SKP pemberdayaan masyarakat. Jadi ada 3 jenis ya. Nanti bisa ditelusuri lagi jenis-jenis SKP-nya lebih lanjut. Nah, ini tuh bisa mengajukan permohonan pembaharuan dengan melampirkan ijazah atau sertifikat profesi dan surat bukti pemenuhan kecukupan SKP. Nah, surat bukti pemenuhan ini kita kirimkan kepada organisasi profesi ya untuk divalidasi dan diajukan ke KTKI. Jadi misalnya kalau Adminkes itu mengajukan Adminkes atau Promkes ya sebagai contoh aja, kita mengajukan ke IAKMI namanya, ke Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, misal cabang mana gitu. Kemudian dari organisasi ini dia akan mengajukan ke KTKI. Nanti kita dapat surat rekomendasi yang kita lampirkan untuk mengajukan perpanjangan STR, teman-teman. Jadi SKP ini diingat 5 tahun terakhir ya, teman-teman. Nah, kemudian jika pemohon yang tidak memenuhi kecukupan SKP misalnya, SKP-nya itu nggak cukup ternyata teman-teman. Jadi dia tetap bisa dapat mengajukan permohonan STR seumur hidup dengan melampirkan ijazah atau sertifikat profesi dan sertifikat kompetensi setelah lulus uji kom. Nah, teman-teman pasti udah familiar ya. Kalau untuk profesi sarjana kesehatan masyarakat kita ada uji kom. Setelah lulus itu ada juga yang sebelum lulus, sebelum menerima ijazah dia mengikuti uji kom. Ada juga uji kom reguler untuk profesi administrator kesehatan secara berkala sebelum naik jenjang jabatan begitu teman-teman. Itu dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan yang bekerja sama dengan pihak ketiga atau kolega dari Kemenkesnya yang mengadakan begitu teman-teman. Jadi tetap bisa mengajukan. Jadi permohonan STR baru itu ada persyaratan yang lain ya, dia tidak perlu SKP. Kalau dia STR-nya baru, itu diajukan lagi ke KTKI dengan melampirkan apa? Melampirkan ijazah atau sertifikat profesi, kemudian ada sertifikat kompetensi, ada pas foto ukuran 4x6, berlatar belakang merah, kemudian ada KTP. Nah, pengajuannya kemana? Ke website ktki.kemkes.go.id/registrasi. Jadi di sini mengajukan ya teman-teman. Jadi ada perbedaan. Kalau kalian udah punya STR mau memperpanjang lagi, itu syaratnya lebih mudah ya teman-teman. SKP, sertifikat profesi atau ijazah, serta dalam 5 tahun terakhir kalian mengumpulkan SKP intinya. Jadi ada rekomendasi dari organisasi profesi itu yang memvalidasi ke KTKI, kemudian itu yang kalian ajukan. Tapi kalau misalnya baru STR-nya, kalian harus melampirkan ijazah, sertifikat uji kom, kemudian foto, serta KTP. Itu diajukan sama ya, baru maupun lama itu mengajukannya ke website ktki.kemkes.go.id. Nah, kalau misalnya STR berlaku seumur hidup ini, itu berlaku mulai kapan? Mulai 4 September 2023 ya teman-teman. Jadi mulai berlaku di bulan ini ya, masih baru sekali peraturan ini dan sedang dibahas. Mudah-mudahan kalau misalnya nanti soalnya keluar kalian bisa jawab. Oke teman-teman, segitu dulu untuk materi di kelas Tantu episode ketiga. Cukup padat, komprehensif, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman yang akan mengikuti tes P3K di tahun ini. Dan aku berharap mudah-mudahan kalian yang mengikuti tes itu bisa benar-benar meluruskan niat, memantapkan niat, fokus untuk menyiapkan diri demi hasil yang lebih memuaskan. Insya Allah dengan semua yang diusahakan bisa terwujud cita-cita kalian untuk lolos tesnya.
Jangan lupa untuk share dan like video ini. Mudah-mudahan aku bisa terus menghadirkan materi yang lebih komprehensif buat teman-teman latihan, maupun bisa share materi-materi apa saja yang mungkin bisa kalian pelajari, khususnya untuk teman-teman yang baru daftar di profesi administrator kesehatan. Tetap semangat, tetap berjuang, karena memang profesi ini bisa kita perjuangkan gitu. Ada guidance-nya dan materi-materi semua bisa dipelajari, dan yakin teman-teman pasti bisa melaluinya. Oke, sekian dulu teman-teman. Terima kasih dan tetap semangat. Jangan lupa subscribe ya video ini supaya aku tetap semangat buat kelas-kelas selanjutnya.